Yesuslah yang pertama berinisiatif untuk berjumpa dengan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, di mana saja kamu berada, Yesus sungguh mencintaimu. Lebih dari yang kamu rasakan, lebih dari yang kamu bayangkan, juga lebih dari yang kamu alami dan pikirkan dalam hidupmu. Walaupun selama berminggu-minggu sampai saat ini kamu tidak bisa datang ke gereja, mengikuti perayaan Ekaristi, dan menerima komuni, tetapi ingat, cinta Yesus untukmu tetap sama, baik kemarin, hari ini, besok, dan selamanya. Yesuslah yang pertama berinisiatif untuk bertemu dengan manusia. Tema ini diangkat belajar dari pengalaman kedua murid Yesus dari Emmaus yang pulang kampung. Karena mereka kehilangan pegangan dan kebanggaan atas Yesus yang sudah disalibkan, mati, dan dikuburkan. Ada beberapa hal menarik dari pengalaman kedua murid itu. Kok bisa ya mereka tidak mengenal Yesus yang hadir dalam perjalanan mereka ke Emmaus? Pertama, kedua murid itu tidak mengenal Yesus. Padahal Yesus sudah lama berjalan bersama mereka menuju Emmaus. Yesus sempat berdialog dengan salah seorang dari mereka bernama Kleopas. Apa yang sementara kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Kleopas menjawab dengan nada kesal. Adakah kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Dialog yang menarik, bukan? Kedua, Yesus melanjutkan pertanyaannya. Apakah itu? Atas pertanyaan itu, mereka menceritakan detail tentang peristiwa yang dialami Yesus. Dari kisah penderitaan salib sampai dengan kebangkitannya. Kedua murid dari Emmaus itu terlalu fokus dengan diri mereka sendiri, sampai lupa untuk memperhatikan hal yang terjadi di sekitar mereka. Saat mereka berbicara dengan Yesus, mata biologis dan mata hati mereka tertutup karena ketakutan dan kekecewaan yang dialami dalam peristiwa penderitaan Yesus. Seluruh kebanggaan mereka akan Yesus hilang. Memang pengaruh dari ketakutan yang berlebihan dan kekecewaan yang berlebihan akan mendatangkan hal yang lebih merugikan untuk diri orang yang mengalaminya. Orang yang kelewatan takut dan kecewa akan susah untuk melihat sisi positif dari setiap hal baik yang orang lain sampaikan, yang orang lain tunjukkan atau anjurkan. Mereka akan terfokus dengan diri mereka dan tertutup dengan semua hal lain di luar diri atau yang datangnya dari luar. Andaikan hal itu yang terjadi, maka perlu untuk sesegera mungkin mencari bantuan dan jalan keluarnya. Banyak orang yang putus asa karena kelewatan takut dan kecewa dalam hidup. Banyak orang yang give up dengan hidupnya sendiri juga karena hal tadi. Perasaan takut itu adalah hal yang normal dan setiap orang mengalaminya. Orang yang sangat ketakutan juga merupakan pengalaman alamiah dan hampir setiap orang mengalaminya. Setiap orang mempunyai pengalaman takut atau ketakutan dengan objek yang berbeda-beda, situasi yang berbeda-beda, dan peristiwa yang berbeda-beda dalam hidup. Semua itu adalah normal yang akan dialami oleh siapa saja. Yang membedakan seseorang dengan yang lain yaitu cara orang menghadapi ketakutan, kekecewaan, atau hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Di saat kita dikuasai oleh ketakutan, kekecewaan, atau hal yang tidak menggembirakan dalam hidup, apapun yang orang anjurkan,
yang orang katakan atau nasihatkan pasti tidak akan bermanfaat. Hal penting untuk dilakukan dalam situasi seperti itu adalah ingat bahwa kita adalah Tuan atas diri kita sendiri. Kita adalah Tuan atas diri kita sendiri. Kita harus menjadi pengendali, pengontrol dari setiap perasaan dan situasi yang dialami. Jangan pernah sekali-kali memberikan kendali itu pada perasaan, pada situasi, pada peristiwa atau orang lain dalam hidup ini. Kita harus sanggup mengendalikan, mengontrol diri kita masing-masing. Setiap kita bisa untuk melakukan itu. Kalau kita sadar bahwa kita adalah Tuhan atas diri kita sendiri. Hal yang membuat kedua murid dari Emmaus tidak mengenali Yesus karena mereka membiarkan ketakutan, kekecewaan yang mereka alami menguasai diri dan mengontrol seluruh diri mereka. Ketakutan, kekecewaan, dan kecemasan itu menggenggam seluruh diri mereka. Pada saat itu terjadi, mereka menjadi lemah. Energi positif mereka hilang. Inilah saat paling krusial dalam hidup setiap orang. Kalau di saat seperti ini seseorang bertemu dengan orang baik dan dengan ikhlas mau membantu, maka seseorang itu akan kembali ke hal yang baik. Akan tetapi kalau pada situasi seperti itu, seseorang berjumpa dengan orang yang tidak baik, yang tidak ingin membantu, atau orang yang tidak mengetahui situasi kita dengan baik, maka kita mudah sekali untuk terjerumus ke hal yang lebih merugikan diri kita sendiri. Sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Tetapi jangan takut. Kalau kita masih memiliki iman, Yesus pasti akan membantu. Dialah yang akan datang untuk menjumpai kita. Seperti dalam pengalaman kedua murid dari Emmaus itu, Yesus datang. Pertama, Yesus secara perlahan mengingatkan kedua murid itu tentang seluruh pengalaman yang telah mereka dengar, tentang apa yang Yesus sudah ajarkan. Hasilnya, mereka mengingat semua itu, tetapi tidak bisa mengenal orang yang sedang berbicara dengan mereka itu adalah orang yang sama dengan yang pernah mengajarkan itu kepada mereka. Mereka tidak bisa mengenal Yesus. Inilah dampak dari kelewatan takut dan kecewa, yaitu lupa akan segala sesuatu yang baik. Kebaikan yang dibangun selama bertahun-tahun bisa lenyap dalam hitungan menit, bahkan detik saja, dikala kita kelewatan takut dan kelewatan kecewa. Kedua, hal yang luar biasa itu berawal dari hal yang kecil. Kebaikan akan menjadi milik kita kalau kebaikan itu selalu dibiasakan setiap waktu. Yesus seolah-olah mau meneruskan perjalanannya setelah mereka sudah sampai di Emmaus. Tetapi kedua murid itu mengajak Yesus untuk tinggal bersama mereka karena hari sudah malam. Yesus secara tidak langsung mau membangkitkan kembali kebaikan dari kedua murid Emmaus itu. Karena Yesus selama misinya di depan umum pernah mengajarkan apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat untuk dirimu, perbuatlah demikian juga untuk mereka. Kedua murid itu ingat, kalau mereka dalam situasi seperti yang dialami oleh orang yang seakan mau berjalan terus menempusi malam yang hampir tiba itu, pasti tidak menggembirakan. Maka mereka mau memberikan tumpangan serta makan minum untuknya. Itu suatu kebajikan yang Yesus sudah ajarkan untuk para muridnya. Yesus mengikuti ajakan kedua murid Emmaus itu. Ketiga, mujizat pemecahan roti. Waktu mereka makan minum bersama, ia mengambil roti,
mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada mereka. Dan mereka pun mengenal Dia. Sesudah Yesus menumbuhkan kembali kebaikan, energi positif yang mereka miliki, mereka senang dan bersuka cita bercerita dengan orang asing yang mereka jumpai dalam suasana kebersamaan. Di saat kebaikan itu menguat, mata biologis dan hati mereka terbuka. Mereka mengenal ternyata yang ada bersama mereka adalah Yesus yang bangkit. Kok bisa ya mereka tidak mengenal Yesus? Saudara-saudariku, sering dalam kehidupan harian hal seperti yang kedua murid dari Emmaus itu kita alami juga. Kita tidak mengenal Yesus lain yang hadir dan berjumpa dengan kita setiap hari. Masih ingat pesan Yesus? Setiap kali kamu memperlakukan orang yang paling kecil di antara kamu, kamu lakukan itu untuk aku. Jujur saya katakan, sering Yesus lain itu saya abaikan. Saya tolak. Saya tidak peduli. Karena saya terlalu fokus dengan diri saya sendiri. Terlalu fokus pada apa yang orang katakan. Terlalu fokus dan dipengaruhi oleh berita media sosial, media cetak, dan televisi yang menceritakan tentang penipuan dan menyalahgunakan kebaikan orang lain. Akibatnya, Yesus lain itu diabaikan. Mari kita bebaskan diri dari terlalu fokus pada diri sendiri dan dikontrol oleh sesuatu. Entah itu pengalaman masa lalu, ketakutan, kekecewaan, atau juga keputusasaan. Kita harus menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Kita harus mengontrol dan mengendalikan seluruh diri kita, termasuk perasaan dan harapan dalam hidup. Hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri tentu juga tidak bisa. Kita harus mengandalkan juga bantuan orang lain, orang yang ahli dalam bidangnya. Lebih dari itu, kita harus mengandalkan kekuatan Yesus yang bangkit. Bersama Yesus kita bisa. Amin. Haleluya.